Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Saya akan membacakan latar belakang dari sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam sebuah sejarah, filsafat dan ilmu adalah dua kata yang berkaitan baik secara isi maupun sejarah. Karena lahirnya ilmu tidak lepas dari peran filsafat. Sebaliknya, perkembangan ilmu semakin memperkokoh keberadaan filsafat. Sedangkan perkembangan ilmu bermula dari masa prasejarah, di mana manusia mulai mencatat pengamatan dan mengembangkan metode untuk memahami lingkungan mereka. Latar belakang hubungan antara filsafat dan ilmu sangat penting untuk dipahami dalam konteks perkembangan pemikiran manusia. Filsafat sebagai disiplin yang berfokus pada pencarian kebenaran dan pemahaman mendalam tentang eksistensi, pengetahuan, dan realitas, telah memainkan peran krusial dalam lahirnya ilmu pengetahuan. Dalam sejarahnya, filsafat menjadi dasar bagi ilmuwan awal untuk mengembangkan metode-metode sistematis dalam memahami dunia. Pada awalnya, ilmu pengetahuan tidak terpisah dari filsafat. Para pemikiran besar seperti Aristoteles, Plato, dan Socrates di Yunani kuno mengembangkan gagasan tentang alam semesta, etika, dan pengetahuan yang menjadi landasan bagi pemikiran ilmiah di masa mendatang. Filsafat memberikan dasar-dasar teoritis tentang cara berpikir kritis, metode eksperimen, dan pengumpulan bukti yang menjadi fondasi utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Seiring berjalannya waktu, dengan semakin berkembang berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti fisika, biologi, astronomi, dan matematika, batasan antara filsafat dan ilmu mulai menjadi lebih jelas. Meskipun begitu, kedua bidang ini tetap saling berinteraksi dan saling menguatkan. Filsafat memberikan refleksi tentang tujuan dan prinsip yang mendasari ilmu. Sementara perkembangan ilmu pengetahuan terus memperkaya pemahaman filsafat tentang alam semesta dan eksistensi. Perkembangan ilmu sendiri bermula dari masa prasejarah, ketika manusia pertama kali mulai mengamati dan mencatat fenomena sekitar mereka. Pengamatan terhadap bintang, cuaca, hewan, tumbuhan, dan fenomena alam lainnya mendorong manusia untuk mencari penjelasan rasional dan metodologis. Pada masa ini, filsafat dan ilmu pengetahuan belum terpisah, dan keduanya berjalan bersama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan besar tentang kehidupan dan alam semesta. Dengan demikian, secara perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat tidak dapat dipisahkan. Keduanya berkembang bersamaan, saling mempengaruhi dan menguatkan. Filsafat memberikan landasan pemikiran yang mendalam, sementara ilmu pengetahuan terus mengembangkan wawasan dan teori yang pada akhirnya membawa pemahaman manusia ke tingkat yang lebih tinggi tentang dunia dan alam semesta. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu. Nah, yaitu yang pertama itu tentang filsafat Yunani pada abad 6 sebelum Masehi sampai 0 Masehi. Nah, di zaman Yunani kuno, ilmu pengetahuan dan filsafat mulai berkembang dengan pesat melalui filsuf zaman itu. Gak cuma mikir soal teori tentang kehidupan, tetapi juga mulai memikir cara-cara sistematis untuk memahami alam semesta. Salah satu tokoh yang paling terkenal di masa ini adalah Thales. Thales dikenal sebagai orang pertama yang mencoba mencari penjelasan rasional tentang dunia. Bukan hanya bergantung pada mitos, dia bahkan berpendapat bahwa air adalah elemen dasar dari segala sesuatu. Nah, selain Thales, ada banyak filsuf lain yang ikut memberikan kontribusi besar seperti Pythagoras yang terkenal dengan teori matematika dan geometri. Nah, dan Anaximander yang merupakan pengembang teori tentang kosmos dan kehidupan. Di masa ini, pendekatan yang digunakan adalah deduktif. Artinya, mereka mulai dengan prinsip-prinsip yang lebih umum dan mencoba menarik kesimpulan yang lebih spesifik dari situ. Ini beda dengan cara berpikir mitos yang lebih mengandalkan cerita atau legenda. Dengan metode ini, filsafat Yunani membuka jalan bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang lebih terstruktur dan ilmiah. Terus yang selanjutnya yaitu kelahiran Nabi Isa. Nah, kelahiran Nabi Isa ini pada abad ke-0 sampai 6 Masehi setelah zaman Yunani, kita memasuki periode yang cukup gelap bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama di Eropa. Pada masa ini, agama Kristen mulai berkembang pesat dan gereja menjadi kekuatan besar dalam masyarakat. Gereja menguasai banyak
banyak aspek kehidupan, termasuk pemikiran intelektual. Para pemikir yang mengkritik dogma gereja sering dianggap sesat, dan pemikiran ilmiah yang bertentangan dengan ajaran agama menjadi sangat terbatas. Nah, pada masa kelahiran Nabi Isa sekitar abad 0 Masehi, gereja yang didukung oleh kerajaan-kerajaan besar mulai mengontrol pengetahuan dan apa yang dianggap benar. Ilmu pengetahuan berhenti untuk sementara karena para raja dan tokoh gereja lebih memfokuskan perhatian pada dogma dan ajaran agama. Nah, waktu itu kebebasan berpikir dan bertanya dianggap tidak terlalu penting. Jadi banyak penemuan dari teori ilmiah yang tidak berkembang seperti sebelumnya. Namun meskipun ilmu pengetahuan stagnan, agama memberikan paduan moral dan sosial yang mengatur banyak aspek kehidupan. Sayangnya hal ini juga menyebabkan kemunduran dalam hal berpikir rasional dan ilmiah. Karena gereja dan raja-raja memiliki kontrol atas apa yang dianggap sebagai kebenaran. Terus yang selanjutnya yaitu kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam ini pada abad ke-6 sampai ke-13 Masehi. Nah, ketika Eropa berada dalam masa Dark Age atau abad ke-8, dunia Islam justru memasuki masa kejayaannya. Nah, banyak ilmuwan dan filsuf muslim mulai mengembangkan ilmu pengetahuan secara pesat. Ini terjadi setelah penyebaran agama Islam yang membawa nilai-nilai pembelajaran dan pencarian ilmu. Selama periode ini, ilmuwan muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Kindi banyak menulis buku-buku ilmiah yang menggabungkan pengetahuan dari Yunani, Persia, dan India, serta menambahkannya dengan penemuan mereka sendiri. Ibnu Sina misalnya menulis buku besar The Canon of Medicine yang menjadi referensi utama di dunia barat sampai berabad-abad. Terus kemudian Al-Farabi dan Al-Kindi. Al-Farabi dan Al-Kindi berkontribusi dalam bidang logika, astronomi, dan juga musik. Mereka banyak mengembangkan teori-teori yang sudah ada, serta menambahkan dengan eksperimen dan pengetahuan baru. Nah, di masa ini Islam menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Banyak perpustakaan besar didirikan dan ilmuwan muslim bekerja di berbagai bidang, mulai dari matematika dan fisika hingga kedokteran dan kimia. Namun setelah Perang Salib, dunia Islam mengalami kemunduran yang cukup signifikan. Peperangan, kerusuhan, dan ketidakstabilan politik mulai membuat ilmu pengetahuan di dunia Islam tidak berkembang sepesat sebelumnya. Terus yang selanjutnya yaitu kebangkitan ilmu pengetahuan. Banyak perpustakaan besar didirikan dan ilmuwan muslim bekerja di berbagai bidang, mulai dari matematika dan fisika hingga kedokteran dan kimia. Namun setelah Perang Salib, dunia Islam mengalami kemunduran yang cukup signifikan. Peperangan, kerusuhan, dan ketidakstabilan politik mulai membuat ilmu pengetahuan di dunia Islam tidak berkembang sepesat sebelumnya. Terus yang selanjutnya yaitu kebangkitan Eropa pada abad 14 sampai 20 Masehi. Nah, setelah melewati periode kegelapan, Eropa mulai bangkit di sekitar abad ke-14, tepatnya di Renaissance. Terus pada masa ini, pemikiran-pemikiran dari zaman Yunani dan Romawi kembali dihargai. Banyak ilmuwan dan pemikir mulai meneliti dan mengembangkan teori-teori ilmiah yang lebih modern. Nah, di Eropa, tokoh seperti Isaac Newton dengan teori gravitasi dan hukum-hukum fisikanya, serta John Locke yang merupakan hak asasi manusia dan kebebasan berbicara. Nah, mereka sangat berpengaruh pada perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran sosial. Newton dengan bukunya Principia mengubah cara kita melihat alam semesta dengan memperkenalkan konsep tentang gravitasi universal dan hukum gerakan. Locke di sisi lain memperkenalkan gagasan tentang hak-hak individu dan pemerintahan yang berdasarkan kontrak sosial. Terus
Eropa mulai mengembangkan revolusi ilmiah yang yang membawa penemuan besar di bidang astronomi, fisika, dan biologi. Nah, tokoh-tokoh seperti Galileo Galilei, dan Johannes Kepler, mereka mengguncang dunia dengan teori-teori baru tentang alam semesta. Nah, pada masa ini pemikiran rasional kembali mendapat tempat dan banyak teori-teori ilmiah yang baru ditemukan. Nah, di sisi lain, dunia Islam meskipun sedang berusaha bangkit, masih mengalami kesulitan untuk melanjutkan tradisi ilmiah yang telah ada sebelumnya. Beberapa wilayah Islam sedang dilanda peperangan dan ketidakstabilan yang menghambat perkembangan ilmu. Nah, terus yang selanjutnya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan setelah abad ke-17. Nah, memasuki abad ke-17 ini, meskipun sudah banyak penemuan besar dalam ilmu pengetahuan, masih ada beberapa masalah yang harus dihadapi. Nah, salah satunya adalah masalah induksi yang dikemukakan oleh filsuf Skotlandia yaitu David Hume. Nah, Hume ini berpendapat bahwa meskipun kita sudah mengumpulkan banyak data yang serupa, kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa pola yang kita temukan akan berlaku untuk semua kasus di masa depan. Misalnya, jika kita sudah mencoba beberapa apel dan semuanya masam, kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa semua apel pasti masam. Nah, ini terjadi ini jadi masalah besar lah dalam metode ilmiah karena banyak penemuan yang menggunakan pendekatan induktif. Walaupun begitu, ilmu pengetahuan terus berkembang pesat, banyak teori baru muncul dan teknologi berkembang sangat cepat. Seiring berjalannya waktu, meskipun ilmu pengetahuan tidak sempurna dan ada kemungkinan kesalahan, kemajuan terus berlanjut. Dengan teknologi yang terus berkembang dan ilmu pengetahuan memberi banyak manfaat kehidupan manusia, mulai dari pengobatan hingga komunikasi modern. Nah, kesimpulan dari yang saya sampaikan tadi yaitu sejarah ilmu pengetahuan menunjukkan bagaimana ilmu berkembang melalui banyak tantangan dan perubahan besar dalam sejarah umat manusia. Meskipun ada beberapa periode kemunduran seperti yang terjadi di Eropa dan dunia Islam. Nah, tetapi pencarian ilmu dan kebenaran terus berlangsung meskipun kita sering menghadapi masalah atau kesalahan dalam teori-teori ilmiah. Yang penting adalah proses untuk mencari kebenaran dan pengetahuan baru. Jadi, meskipun mencari kebenaran itu sulit, lebih berbahaya jika kita merasa sudah tahu segalanya dan berhenti untuk terus belajar dan mencari pengetahuan baru. Mungkin demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah ilmu filsafat. Pada zaman dahulu, sejak perkembangan ilmu filsafat ini bersamaan, bahkan tidak bisa dipisahkan oleh perkembangan ilmu, yang mana dua kesatuan ini muncul pada zaman yang sama, yaitu zaman Yunani. Lebih tepatnya ilmu ini berasal dari bangsa Babylon, yang mana bangsa tersebut tinggal di sungai Nil terletak di negara Mesir dan sungai Efrat pada tahun 2000. Yang mana pemikiran mereka lebih maju di zaman itu. Bahkan mereka sudah menciptakan alat-alat canggih seperti pengukur berat, tabel perkalian menggunakan jari, dan lain sebagainya. Selain menciptakan alat-alat canggih, mereka juga membuat sebuah bangunan yang mana itu merupakan sebuah keajaiban dunia yang kita kenal sebagai piramida, yang mana dalam pembangunan piramida itu juga membutuhkan ilmu matematika dan geometri, yang menandakan bahwa cara berpikir bangsa Babylon pada saat itu sudah maju dan tinggi. B, yang kedua yakni masa Yunani. Pada masa ini, filsafat Yunani ini merupakan suatu hal yang penting, bahkan sangat penting bagi sejarah peradaban manusia. Karena di sini terdapat perubahan pola pikir manusia yang awalnya
mitosentrisme menjadi logosentrisme. Pola pikir mitosentrisme ini apa? Pola pikir mitosentrisme ini merupakan suatu pola pikir yang mana masyarakat cenderung lebih percaya pada mitos untuk menjelaskan suatu fenomena yang terjadi pada saat itu. Sedangkan logosentrisme sendiri merupakan suatu pemikiran yang mana masyarakat sudah tidak percaya dengan hal fiksi maupun mitos. Tapi mereka merujuk pada suatu hal yang berisi sebuah makna, pengetahuan, dan kebenaran. Pada intinya sekarang mereka merujuk pada suatu hal yang lebih nyata dari yang lainnya. Sehingga ilmu filsafat Yunani ini pada masa itu disebut filsafat Yunani, yang mana terlahir dari kata philo yang ditemukan dan dipergunakan oleh Heraklitos sekitar tahun 500 Masehi. Sedangkan kata Sophia ini ada pada saat tahun 7000-an yang berarti kecakapan atau kebijaksanaan. C. Yang ketiga yakni ada masa abad pertengahan. Pada zaman ini diawali oleh lahirnya ilmu filsafat Eropa. Sama seperti ilmu filsafat Yunani yang mana mempengaruhi pola pikir masyarakat. Tapi ilmu filsafat Eropa ini berhubungan dengan zaman abad pertengahan. Mereka juga mempengaruhi cara berpikir, agama, dan kepercayaan Kristen. Lalu pada saat abad ke-6, pemikiran ilmu filsafat ini mendapat dorongan dari Karel Agung, yang mana sekolah-sekolah dasar pada zaman itu mempelajari tentang ilmu gramatika, aritmatika, geometri, astronomi, dan musik. Sehingga pada saat itu sangat mendukung perkembangan ilmu filsafat Eropa. Kemudian di abad ke-13 ilmu filsafat ini juga makin berkembang, ditandai oleh banyaknya universitas dan ordo-ordo yang dibangun oleh pemerintah, yang mana dalam ordo ini para masyarakat mengabdikan diri mereka untuk perkembangan ilmu dan agama. Lalu pada saat inilah muncullah tokoh-tokoh ilmu filsafat pada zaman itu, seperti Anselmus dan Abelardus. D. Yang keempat ini masa abad modern. Pada masa modern ini filsafat sudah berkembang dan berhasil menjadi rujukan orang-orang dalam menanggapi suatu permasalahan di kehidupan sehari-hari. Bahkan menjadi pandangan hidup seseorang juga dalam berpikir dan sekaligus menambah pengalaman. Di masa ini pula muncullah para ahli filsuf yang mana mereka menjadi para pelopor perkembangan ilmu filsafat di masa ini. Berbeda dengan masa sebelumnya, yang mana para pelopor ilmu filsafat adalah tokoh agama terkemuka. Para pelopor tersebut berusaha untuk meringkas ilmu filsafat secara ilmiah agar menjadi lebih praktis dan mudah dipahami oleh masyarakat sekitar yang sama-sama belajar tentang ilmu filsafat ini. Kemudian pada abad ke-18 ilmu filsafat ini berkembang menjadi ilmu filsafat pengetahuan, yang mana ilmu ini digunakan oleh manusia dalam suatu permasalahan untuk mencari suatu kebenaran dan kenyataan dalam berfilsafat. Terdapat beberapa tokoh yang berperan besar dalam pengembangan ilmu filsafat pengetahuan ini. Antara lain ada George Berkeley, David Hume, Rousseau, Christian Wolff, dan Immanuel Kant. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya, setiap perkembangan ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan pemikiran teoritis yang selalu dikaitkan dengan peradaban zaman Yunani. Maka periodisasi perkembangan ilmu pengetahuan mulai disusun dari zaman Yunani kuno sampai adanya penemuan-penemuan pada zaman kontemporer.
Penemuan-penemuan nyata selama berabad-abad dari zaman Yunani kuno sampai zaman modern sangat dipengaruhi oleh para filosof yang hidup pada zamannya. Jadi, pada zaman Yunani kuno, filsafat menjadi inti dari hampir segala pemikiran tentang dunia dan alam semesta. Para filsuf berusaha memahami asal-usul segala sesuatu dan mencari pengetahuan yang lebih mendalam mengenai hukum-hukum alam, moralitas, dan masyarakat. Mereka tidak hanya mengandalkan mitos atau tahayul, tetapi berusaha untuk mencari penjelasan rasional yang dapat diuji dengan akal dan pengamatan. Ini menjadi cikal bakal dari metode ilmiah yang kita kenal saat ini. Sebagai contoh, Aristoteles yang dianggap sebagai bapak ilmu pengetahuan dan dalam tradisi barat, mengembangkan teori-teori tentang logika, fisika, biologi, dan etika yang tetap relevan hingga zaman modern. Aristoteles memperkenalkan metode observasi dan klasifikasi yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan di masa-masa berikutnya. Setelah era Yunani kuno, meskipun ada periode kegelapan ilmu pengetahuan yang terjadi pada zaman pertengahan, pemikiran filosofis tetap mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan. Filsafat skolastik yang menggabungkan ajaran-ajaran filsafat Yunani dengan ajaran agama Kristen memberikan dasar untuk kajian ilmiah di Eropa pada abad pertengahan. Namun, pada masa Renaissance dan zaman pencerahan, perkembangan ilmu pengetahuan semakin terpisah dari teologi dan filsafat. Meskipun filsafat tetap memainkan peran penting dalam menetapkan dasar-dasar etika dan metodologi ilmiah, penemuan-penemuan besar seperti teleskop oleh Galileo, teori heliocentris oleh Copernicus, dan hukum gerak oleh Newton menggambarkan transisi dan pemikiran spekulatif menuju pendekatan ilmiah yang berbasis pada eksperimen dan pengamatan. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.